kembali dengan saya, Ibu Dewi Purwanti, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 KD 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran pada KD ini yaitu siswa mampu memahami definisi cerita fantasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik unsur cerita fantasi. Yang ketiga, siswa mampu memahami jenis-jenis cerita fantasi. Pernahkah kalian mendengar cerita fantasi atau menonton film cerita fantasi yang berjudul Harry Potter? Ya, cerita fantasi Harry Potter itu terkenal di luar negeri, dan itu adalah contoh cerita fantasi produk luar negeri. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antaranya adalah Ugi Agustono, menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di Pulau Komodo. Ada juga Joko Lelono, menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal dengan judul cerita fantasi Nono si Anak Rembulan. Kedua cerita tersebut memiliki hal-hal yang bersifat fantasi. Nah, sekarang kalian membaca teks cerita fantasi pada halaman 45 dan 47. Setelah membaca teks tersebut, kira-kira apa itu cerita fantasi? Ya, fantasi disebut juga dengan khayalan. Jadi cerita fantasi adalah cerita fiksi, bergenre fantasi, atau berdasarkan hasil imajinasi si penulis yang di dalamnya hal yang tidak mungkin dapat dijadikan mungkin. Cerita fantasi termasuk teks narasi yang juga memiliki unsur-unsur seperti alur, tokoh atau penokohan, latar, tema, dan juga amanat. Adapun ciri-ciri cerita fantasi itu satu, terdapat keajaiban atau keanehan, kemisteriusan, yang artinya cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Keajaiban tokoh. Teks 1. Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Yang kedua, Sersi si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Ide cerita pada teks cerita fantasi bersifat terbuka terhadap daya hayal si penulis. Tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Tema cerita fantasi sendiri adalah magic, supernatural, dan futuristik. Contohnya, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Dan petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda. Sementara pada latar cerita fantasi, latar lintas ruang dan waktu. Latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari
dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Welingi. Kemudian tiba-tiba mengalami latar yang berbeda, yaitu di zaman Belanda. Yang keempat, tokoh unik. Nah, tokoh unik dalam cerita fantasi banyak terdapat keajaiban. Tentunya tokoh-tokohnya juga memiliki kesaktian dan mengalami peristiwa misterius yang tidak terdapat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, uniknya tokoh terlihat pada tokoh bisa berada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Sebagai contoh, keajaiban tersebut, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Kemudian Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Yang kelima, bersifat fiksi. Bersifat fiksi atau bersifat fiktif artinya bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa dialami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan pada cerita fantasi, bahasa variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau bukan bahasa formal. Jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar, ada dua jenis cerita fantasi, yaitu latar sejaman, berarti latar yang digunakan satu masa, atau fantasi masa kini, bisa juga fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau biasa disebut dengan futuristik. Yang kedua, cerita fantasi lintas dan waktu. Nah, pada cerita fantasi ini menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total. Semua isi hasil fantasi. Contohnya, nama orang, nama objek, nama kota, benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Bagian isi masih ada di dunia nyata. Fantasi ini mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Baiklah, baca kembali cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Kedua teks tersebut termasuk jenis cerita fantasi apa? Kemudian, tuliskan peristiwa ajaib yang ada pada teks 1 dan teks 2 tersebut. Selamat belajar dan sampai ketemu kembali. Tetap semangat.